Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam seminggu kami hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biar kiranya Engkau menyertai ibadah kami, dari mulai pujian yang kami naikkan, penyembahan maupun firman yang disampaikan. Biar kami bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari kita tunjukkan ya, puji-pujiannya. Mulai dengan ceria, ayo rekan, senyum semuanya, kita nyanyi sama-sama yuk. Hari ini ku rasa apa? Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
kita harus bisa bergaul bersama Tuhan Yesus. Pastinya dong. Jadi mari kita nyanyikan jalan Serta Yesus. jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Bisa loncat serta Yesus, loncat sertanya setiap hari. Loncat serta Yesus selamanya. Loncat dalam suka, loncat dalam duka, loncat sertanya setiap hari. Loncat serta Yesus selamanya. Kalau bisa dong, terbang serta Yesus, terbang sertanya setiap hari. Terbang serta Yesus selamanya. Suka terbang dalam duka, terbang sertanya setiap hari. Terbang serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Kalau jalan serta Yesus, udah terbang, udah loncat. Ternyata banget ya kalau kita di Kalau dalam sama Tuhan. Ya nggak? Ya. Betul. Jadi adik-adik jangan jauh-jauh dari Tuhan. Selalu dalam Tuhan. Oke? Oke. Sekarang kita waktunya apa, Mama? Nah, udah jalan dalam Tuhan, berarti kita harus rajin baca kitab suci. Ya. Dan apa? Berdoa setiap hari. Amin. Yuk kita baca sama-sama yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Nah, seperti lagunya, baca kitab suci. Berarti sekarang waktunya apa? Mendengarkan firman Tuhan. Wah, adik-adik sudah siap? Siap. Adik-adik semua udah siap, ST juga siap. Kalau siap mendengarkan firman Tuhan, sekarang seperti apa? Kita siap. 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 Siap
apa? Duduk yang manis, Biasa Kak. manis. Terus sungguh-sungguh. Terus apa lagi? Bukan telinganya. Boleh nggak? Lagi mau dengar firman Tuhan main-main sendiri. Yuk kita belajar sama-sama adik-adik untuk belajar lebih taat lagi, belajar lebih sungguh-sungguh lagi sama siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita siapkan hati kita buka hati kita buat Tuhan Yesus. Yuk. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
untuk lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Di sini dikatakan nyanyian dan pujian syukur bagi Tuhan hanya buat Tuhan saja, hanya buat Tuhan saja kita boleh memuji dan memuliakan buat Tuhan. Adik-adik harus yakin, adik-adik juga harus percaya, dimanapun kita berdoa, dimanapun kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan Yesus gak akan pernah ninggalin kalian. Percaya itu adik-adik. Kita saat ini masih bisa bernafas, kan? Kita masih bisa dekat sama mama papa, masih bisa belajar, masih bisa bermain. Itu semua hanya kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan buat adik-adik semua. Karena Tuhan yang layak dipuji bersama adik-adik. Belajar yuk, kita belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan baik banget buat kalian. Angkat suara kalian, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus syukur.
tadi adik-adik sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Sekarang adik-adik udah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini? Nah, bagi yang udah siap, yuk sama-sama sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami sudah berkumpul, sudah menyanyi, sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk membuka telinga kami, membuka hati kami, agar siap mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami mengerti Tuhan dengan apa yang ingin Engkau sampaikan. Dan biarlah kami terberkati atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Glory mau cerita, Kak Glory mau bersaksi dulu nih adik-adik. Jadi kemarin itu Kak Glory sempat sakit adik-adik, sakit kepala, dan Kak Glory flu berat. Kak Glory udah berdoa, udah minum obat, udah istirahat yang cukup, tapi tetap Kak Glory masih sakit adik-adik. Besoknya Kak Glory juga gitu, berdoa, minum obat, istirahat, tapi tetap aja Kak Glory sakit. Nah, pas hari ketiga, Kak Glory berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, dengan percaya. Akhirnya pada hari ketiga, Kak Glory langsung sembuh deh. Nah, adik-adik di sini Kak Glory belajar adik-adik, kalau kita ingin disembuhkan dan kita yakin dengan kesembuhan itu, kita harus benar-benar percaya adik-adik. Maka Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita, tapi atas izinnya Tuhan, atas anugerahnya Tuhan, dan atas maunya Tuhan, bukan atas maunya Kak Glory atau maunya diri kita sendiri. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik lagi sakit, adik-adik harus yakin, harus berdoa, harus minta kesembuhan, dan benar-benar yakin adik-adik, supaya Tuhan dengan belas kasihannya, dengan anugerahnya bisa menyembuhkan adik-adik. Tapi ingat, atas maunya Tuhan, bukan atas maunya diri kita sendiri. Nah adik-adik, hari ini Kak Glory mau bercerita tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Nah adik-adik tahu gak sih kolam Bethesda itu apa? Nah yuk simak sama-sama ya ceritanya. Nah kolam Bethesda itu adik-adik kolam yang berada di Yerusalem. Nah kolam Bethesda itu dikenal ajaib adik-adik. Hah? Ajaib? Maksudnya gimana? Nah, ajaib itu maksudnya kolam itu bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, apapun yang pasien-pasien derita, apapun yang manusia-manusia derita. Misalnya buta, lumpuh, timpang, semuanya adik-adik bisa disembuhkan di dalam kolam itu. Tapi kolam itu hanya menyembuhkan orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu. Jadi orang kedua kalau masuk ke dalam kolam itu gak bisa disembuhkan adik-adik, harus orang pertama. Karena sewaktu-waktu ada malaikat turun dan menggoncang-goncangkan kolam itu. Jadi siapapun orang pertama yang masuk ke dalam kolam waktu digoncang-goncangkan itu, dia akan sembuh, entah penyakit apapun itu yang dia derita. Termasuk tadi Kak Glory pilek dan sakit kepala tuh, kalau masuk pertama kali ke dalam kolam itu, Kak Glory bisa disembuhkan adik-adik. Nah adik-adik, di situ di kolam Bethesda itu banyak sekali orang yang ingin disembuhkan adik-adik. Bukan cuma 1-2 orang ya adik-adik, banyak sekali orang-orang yang ingin disembuhkan. Nah adik-adik, di salah satu orang yang banyak berkumpul di kolam itu, ada satu orang adik-adik, ada satu pria. Dia sakit udah cukup lama adik-adik. Dia sakit udah 38 tahun adik-adik. Udah sakit 38 tahun. Kak Glory pikir-pikir dulu. Kak Glory sekarang umur 24 tahun. Berarti kalau misalnya bapak-bapak itu ada di zaman sekarang, bapak-bapak itu udah sakit sebelum Kak Glory lahir. Karena dia sakit 38 tahun adik-adik. Gimana ya rasanya ya, Kak Glory aja baru 3 hari sakit
udah tepar, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana bapak itu ya adik-adik, udah sakit 38 tahun. Nah suatu hari Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda itu. Terus Tuhan Yesus lihat ada bapak-bapak duduk di situ. Terus Tuhan Yesus bilang, "Maukah engkau sembuh?" Terus bapak-bapak yang udah menderita sakit 38 tahun itu bilang, "Tuhan, aku gak punya siapa-siapa yang bisa menolong aku untuk masuk ke kolam itu. Kan Tuhan tahu sendiri, orang-orang yang mau sembuh harus orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam ajaib itu. Karena aku gak punya siapa-siapa yang menolong aku jadi gak bisa masuk ke situ Tuhan. Ketika aku udah merangkak, aku udah mendekati kolam itu, tiba-tiba udah ada orang lain yang masuk. Jadi aku gak bisa sembuh Tuhan." Terus Tuhan Yesus bilang, "Sekarang angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kemudian orang itu mengangkat tilamnya dan seketika itu juga dia sembuh adik-adik. Wah, hebat ya. Kuasa Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus hebat banget. Tapi orang-orang di sekitar situ yang melihatnya kayak marah. "Loh, ini kan hari Sabat, kamu nggak boleh ngangkat tilam." Nah, hari Sabat itu hari dimana orang-orang beristirahat dan hari dimana orang-orang beribadah adik-adik. Makanya orang-orang marah, "Kok kamu ngangkat tilam, orang lagi hari Sabat, orang lagi hari ibadah, kamu nggak boleh angkat tilam kayak gitu," katanya gitu. Terus kata orang yang udah disembuhkan dan sakit 38 tahun itu bilang kayak gini adik-adik, "Tadi ada orang yang bilang ke aku kalau aku disuruh angkat tilam dan berjalanlah, kemudian aku sembuh deh." Terus orang-orang bertanya, "Siapakah orang yang ngomong kayak gitu? Gak boleh kayak gitu, ngomong kayak gitu." Terus si laki-laki ini bingung, siapa ya yang tadi ngomong sama aku? Nah adik-adik, ternyata orang itu belum tahu adik-adik siapa yang menyembuhkan dia waktu itu. Kemudian orang yang tadi sembuh bertemu dengan Tuhan Yesus di bait Allah. Nah Tuhan Yesus bilang apa nih ke dia adik-adik? Nah yuk kita sama-sama buka di Yohanes 5 ayat 14. Yuk kita sama-sama udah dapat ayatnya adik-adik? Di Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, orang itu akhirnya mendengarkan kata Tuhan Yesus, lalu dia berjalan keluar ke bait Allah, lalu menceritakan mujizat yang Tuhan Yesus perbuat atas dirinya adik-adik. Tapi orang-orang Yahudi di situ, orang-orang pemuka agama di situ marah sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus melakukan mujizat di hari Sabat. Tapi apa kata Tuhan Yesus adik-adik? Yuk sama-sama kita baca di Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Nah, di sini adik-adik, apa sih maksudnya Tuhan Yesus bilang kayak gitu? Nah, di sini maksudnya adik-adik, kalau kebaikan yang Tuhan Yesus kasih, mujizat yang Tuhan telah perbuat, tidak tergantung kondisi apapun, tidak tergantung hal apapun, termasuk hari-hari yang dimana harusnya kita beristirahat. Nah, adik-adik, memang dalam seminggu itu kita harus punya waktu untuk beristirahat, untuk beribadah, untuk duduk diam, tapi melakukan hal-hal baik selamanya baik, melakukan kebaikan, mempunyai belas kasihan kepada orang lain adalah selamanya baik. Tidak harus menentu dengan kondisi apa yang kita alami. Entah itu hari ini, aduh aku lagi capek, tapi ada orang yang membutuhkan pertolongan. Adik-adik tiba-tiba bilang, aduh tapi kan aku capek, aku gak mau aku aja capek, masa aku harus menolong orang lain. Nah adik-adik, kita kalau mau serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, kita harus punya hati yang penuh dengan belas kasihan, tidak dibatasi oleh apapun.
termasuk hari apapun, termasuk keadaan apapun, kita harus seperti Tuhan Yesus yang tidak henti-hentinya berbelas kasihan dan penuh kasih kepada kita adik-adik. Coba adik-adik bayangkan apa yang akan terjadi pada diri kita adik-adik kalau Tuhan Yesus satu hari aja, bahkan 1 detik aja beristirahat. Apa yang akan terjadi di hidup kita adik-adik? Apa yang akan terjadi di sekitar kita adik-adik? Nah adik-adik, mulai sekarang kita harus mengucap syukur dan kita nggak boleh salah fokus. Salah fokus di sini artinya apa? Seperti orang-orang pemuka agama yang Alkitab ceritakan tadi, mereka hanya fokus pada kesalahan. Mereka nggak fokus kepada mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada hari itu. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita dalam hal-hal berbuat baik, dalam hal-hal menolong orang lain, berbelas kasihan pada orang lain, kita nggak boleh lihat kondisi, melihat keadaan. Apapun itu kita harus mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan kasih adik-adik ya. Apapun itu, dalam kondisi apapun, kita harus berbelas kasihan. Jadi kita harus belajar nih 2 hal hari ini adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus percaya dengan mujizat Tuhan yang akan terjadi seizin Tuhan, semau Tuhan, bukan semau kita dan seizin kita, tapi semau Tuhan dan seizin Tuhan. Yang kedua, kita harus berbelas kasihan kepada orang lain, tidak tergantung dengan kondisi kita. Mau kita capek, mau kita lelah, mau apapun yang terjadi, mau kita sedih, kita harus mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan dan hati yang penuh dengan kasih kepada sesama ya adik-adik ya. Dan jangan lupa adik-adik, jangan lupa ini, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun ya adik-adik, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita satu kali pun. Nah adik-adik, selesai sudah cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama tutup dengan berdoa bersama. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengajari kami untuk tetap menunggu apa yang Engkau mau Tuhan. Untuk tetap meyakini dalam hati kita apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau Tuhan Yesus. Dan Tuhan ajar kami untuk terus berbelas kasihan, terus penuh kasih Tuhan kepada sesama. Apapun kondisi kami, apapun yang kita alami sekarang Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk memiliki hati seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini bila ada teman-teman kami, adik-adik kami yang sedang sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka, Engkau patahkan sakit penyakit yang di dalam tubuh mereka. Tuhan Yesus ganti dengan sel-sel baru, yaitu sel-sel Kristus Tuhan Yesus. Dan Tuhan, apapun rencanamu, biar rencanamu yang jadi Tuhan. Kami manusia yang ingin ikut apapun yang Tuhan Yesus mau Tuhan Yesus. Ajar kami untuk terus mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berbelas kasihan dan bisa mempunyai hati seperti Engkau Tuhan Yesus. Mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih, penuh dengan hal-hal yang seturut dan segambar dengan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami mau menjadi kepala dan bukan ekor. Kami mau menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami tutup firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus dengan penuh kasih dan penuh dengan sukacita karena kami mendengar apa yang Engkau mau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik ceritanya dari Kak Nuri bagus ya. Wah, pasti semua berdoa gitu tadi. Amin. Wah, oke. Nah, untuk kali ini ibadah akan selesai adik-adik. Tapi jangan sedih, minggu depan pasti ada lagi dong. Ya Iya kan? dong. Nah, yuk sekarang sebelum kita nyanyi satu pujian. Oke, yuk sikap yang baik adik-adik.
untuk ibadah ini ya Tuhan. Dan sebelum kami tutup, kami ingin berdoa yang seperti Engkau ajarkan. Yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya.